Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam lana bi'abadah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah. Pertama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia beliau kepada kita bersama. Dengan rahmat dan karunia beliau itulah pada malam hari kini yaitu malam nangka 9 bagi awak untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Kemudian selawat dan iring salam tak lupa pula kita berikan kepada arwah junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, yang akan memberikan ceramah lewat ini telah kami undang dulu dari Ustaz awak dari jauh lah. Beliau lah ibu gini kok. Bahkan beliau dalam memimpin cakora sidang sholat Isya awak cakor. Beliau dalam memimpin. Jadi beliau kok dari Sari Lowe, Pak Wali Sari Lowe. Ini kok beliau menjabat menjadi wakil ketua BAMUS kok. Jadi kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama kita hormati pengurus Masjid Raya Ngelantir, seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi serta anak-anak kami yang kami banggakan. Pertama, puji dan syukur kita ungkapkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan kesempatan kita bertemu dengan Ramadan ini
Allah berikan badan sehat, dan marilah kita pergunakan mengisi bulan yang penuh kemuliaan itu dengan banyak beribadah. Baik itu puasa dari pagi sampai terbenam matahari, baik itu tarawih, baik itu tadarus, baik itu infak sedekah. Karena dari 12 bulan Allah sediakan satu bulan dinamakan dengan bulan Ramadan, jauh-jauh sangat mulia. Di dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan Allah berikan ampunan yang semudah-mudahnya. Allah bulan Ramadan Allah lipat gandakan apapun bentuk amaliyah dan ibadah yang kita lakukan. Kemudian sholawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, apa kata Rasulullah? Rogima anfu rajulin, maka celakalah umatku, kata Rasulullah. Kenapa? Zukirtu indahu falam yusalli alayya. Disebutkan nama Rasulullah, tadonga de kita namo baginda Nabi Muhammad, kita enggan, kita boleh untuk mengirim salam dan berselawat kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam riwayat lain, Bapak dan Ibu, ketika nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar, seluruh manusia berkumpul dari Nabi Adam sampai ke manusia di akhir zaman. Dalam berkumpul itu matahari sangat dokek. Dalam riwayat itu disampaikan kurang lebih 5 fasa. Kalau kini dihitung dengan meter kurang lebih 60 kilometer. Petako sebelum Ramadan kita di Lamu Pane, dan jarak matahari itu sekian juta kilo. Tak telok di kita togak di siang hari tanpa kepala di sauk, tanpa kita bagi dua. Iko jaraknya hanya 60 kilo. Bahkan Rasulullah menggambarkan dalam riwayat itu, karena sangat angin, bacucuran pelur, karingit, sampai tabonang kamato kaki. Dek karingit, dek pelur. B itu anginnya begitu gerah. Topek balendo tidak ada. Tidak ada batang kayu, tidak ada pakai topi, tidak ada pakai payung. Sehingga Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimakumullah, kita berjalan mencari. Dan itu tidak tahu tabara lamunya kau daripada masa tak jalan. Tuma angin tak tabado, tak tahan. Akhirnya kita bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Oh Nabi Adam, tolonglah kami. Engkau Nabi, engkau Rasul, mintalah kepada Allah. Tak tolong, tak tahan dek kami. Apa jawaban Nabi Adam, Bapak dan Ibu? Wahai saudaraku, walaupun engkau adalah umat Muhammad, bukan namun dan namun minta nolong, tapi ketika hidup dulu ambu ada punya salah. Cik, la taqraba hadhihi sajarah, kata Allah. Jangan diampingi batang kayu iko, pohon kuldi iko, jangan diampingi. Diambo dia Hawa makan buah kuldi itu. Dan luar kepada Allah kami tak tolong karena kesalahan dan cik. Nabi Adam punya kesalahan cik, malu minta tolong kepada Allah. Sedangkan kita
Entah berapa banyak kesalahan, dosa yang kita lakukan. Akhirnya kita cari yang lain. Bertemu pula dengan Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, tolong kami tak tahu. Angin, matahari angin tak tahan. Wahai saudaraku, kata Nabi Nuh, bukan ampun dan kamu menolong, tapi ampun memohon. Anak kandung ambo kan anda bisa menolong. Ketika banjir godang, nyo tetap basikoriati, nyo malawan durhaka. Anak kandung tak bisa menolong. Akhirnya kita balik berjalan, bertemulah dengan Nabi Allah Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, kamu adalah Nabi, kamu adalah Rasul. Mohonlah kepada Allah, beri kami perlindungan. Setiap solat kami bersalawat kepada engkau, wahai Nabi Ibrahim. Kan ya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, wahai saudaraku, bukan ambo nak menolong, sedangkan apa kandung ambo sendiri banamu azab tak bisa menolong. Siapa Nabi Ibrahim? Azar, kalau jawabnya membuat patung, nak disembah dia udah. Membuat patung itu dijadikan Tuhan, itu yang disembah. Itu kalau jawab apa? Tak bisa aku tolong. Kalau bisa aku mau bertolong kepada Allah, aku minta bertolong kepada Allah. Selamatkan apa aku ya Allah. Selamatkan daripada Allah. Kau tak bisa. Anak kita, bapak dan ibu sidang jamaah rahimakumullah. Walau begitu Nabi Ibrahim, latiko kami menemui Nabi Adam, Nabi Nuh, ini engkau. Kasih kami bisa minta tolong. Sayyidina Maulana Muhammad adalah Sayyidul Anbiya, penghulu para Nabi, kata Nabi Ibrahim. Khatamul Anbiya, Nabi terakhir. Itu Nabi bisa menolong. Dengan syarat, lai dahulu pernah bersalawat, lai ko rajin dahulu mengirim salam kepadanya. Jadi di pada masa itu nanti panen hendak alang garang, angin hendak alang tanggung, sehingga perlu awak lah turun sampai ke bonong sampai mata kaki, begitu angin. Masuknya bara lamu tak tahu, tak jalan, tak bara lamunya kan disangai cuma matahari. Siapa bisa menolong kayu sampai balidong yang tak ada. Lah datang kan Nabi Adam, kan Nabi Nuh, kan Nabi Ibrahim. Pendamping disampaikan, maksudnya bisa menolong, memberi perlindungan, syafaat adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita banyak bersolawat, banyak mengirim salam. Tidak sulit dan tidak payah. Kok di topik korojo, kok di rumah, kok saja masak, kok saja di sawah, di mana pun. Jadi timbul pertanyaan. Mungkin ada di topik lain ketika mau sampaikan itu. Oh Ustaz, oh Buya, aduh pula kami mendongak orang kau bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada membaca hanya saja Allahumma salli ala Muhammad. Mana betul, mana hijau. Sahabat ada bertanya kepada Rasulullah, kaifa nusalli wa nusallim alaika ya Rasulullah? Bah kami mengirim salam berselawat kepada kau ya Nabi ya Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah Muhammad itu tidak gila hormat. Harga yang menghormati yang mudah. Bukan seperti itu Nabi. Oh ingin diambah godang dianjong tinggi Rasulullah indah, tapi tergantung dengan awak.
Rasulullah Muhammad itu digodangkan oleh Allah, dianjung tinggi oleh Allah. Penghulu para nabi bukan manusia yang menyanjung, tapi adalah Allah. Sedangkan di dalam keseharian kita, ketika seorang anak godang lagi, amba tinggi lagi, anjung didulukan celaka, ditinggikan celaka. Ketika diangkat jadi nenek mama, seorang datuk, seorang ibu, seorang ayah, tidak berani memang dia namu langsung. Ya? Walaupun anak, walaupun keponakan, tidak teluk membawa namu, membawa ngulu. Kita menghargai, kita menghormati, kita nama godang, kita namanya tinggi. Itu adalah di kaum, di keluarga. Ikut dia yang menggodangkan nama tinggi Rasulullah Muhammad adalah Allah. Jadi kalau nak pakai Sayyidina, penghulu kami, Maulana, penolong kami, Habibina, Allahumma salli ala Sayyidina, Maulana, Habibina, sepanjang apapun, karena merasa kita menghormati, menghargai Rasulullah, itu adalah sah-sah saja. Kecuali, ada kecuali. Rasulullah menyampaikan, sallu kama ra'aitumuni usolli, solatlah sebagaimana aku solat. Rasulullah mengajarkan di dalam ayat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sepatah jan ditambah, sepatah jan dikurangi dalam solat. Jadi kalau kita ibaratkan rumah, iko ruang tengah, iko kamar, iko dapur, berbeda. Kita bersalawat di tempat umum di waktu saja, kecuali dalam solat, jangan ditambah-tambah. Tetap membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tetapi di luar solat, kita mau tambah silakan. Mau sepanjang gelar penghargaan, penghormatan yang kita berikan kepada Rasulullah, silakan. Di dalam sholat jangan. Apa contoh lain? Di anggota raka ketika rukuk itu membaca qul huwallahu ayat Quran. Tidak boleh. Anggota raka ketika tahiyat itu tidak tahiyat membaca ayat kursi, lah membaca ayat. Tidak boleh. Salat itu muftatahatun bitakbir, dimulai dari takbir, muftatahatun tasbih, ditutup dengan salam. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi rukunnya, digobah. Kau tak pikir jawab subuh kau panjang waktunya leh, 2 rakaat. Sedangkan zuhur korojo awak banyak sempit, payah awak. Wapindahan zuhur ko 2 pagi, subuh tu jadikan empat. Tidak bisa, ikutlah ketentuan baku dari Rasulullah dan Allah. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Walaupun panjang waktu awak, masih lapang awak subuh tu tetap 2 rakaat. Itu kalau salat. Jadi ada anak-anak kita yang mencatat. Judulnya adalah 3 orang yang dikatakan yang termasuk celaka. 3 orang yang celaka. Jadi yang pertama adalah siapa yang enggan, siapa yang malas untuk bersalawat dan mengirim salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ragima'an furajulin dakhala alaihi ramadanu summan salakha falam yughfarolah. Maka celakalah umatku, kata Rasulullah. Dakhala alaihi Ramadan, dah masuk bulan puasa Ramadan. Selamat ini Pak. Summan salakha, inyo santai-santai, inyo pabiakan, tak dimanfaatkannya kemudahan yang Allah berikan di bulan puasa. Summan salakha, akhirnya lah di bulan puasa itu lah tiba bulan Syawal, lah tiba hari raya Idul Fitri.
falam yughfarolah, padahal dosanya banyak belum ada dan diampuni oleh Allah. Rogi maaf, kurang jadi celaka juga orang kata itu. Jadi dengan Allah berikan 1 bulan dalam 1 tahun, bernama bulan Ramadan, itu adalah kesempatan kita untuk meminta ampun kepada Allah, untuk bertaubat dengan taubat dan nasuha. Karena dosa kita banyak, karena kesalahan awak tak tahu itu. Iya banyak salah awak. Iya banyak dosa kita. Banyak. Ada dosa yang diantarkan di orang ke rumah awak. Ada dosa awak mantakan ke rumah orang. Ada dosa yang pere gratis. Ada dosa yang baboni. Ada dosa yang baboni. Ayo, ada contoh dosa yang baboni. Boleh baju nak sudah, dosa boleh. Mau lalai boleh maha-maha, kiranya aurat awak masih terbuka. Atau awak boleh HP, awak penggunaan HP ku kanan salah. Contoh, banyak sini bapak dan ibu, di Kabupaten 50 Kota tahun 2021 petang. Angka perceraian hampir 190 selama 2021. Dari 490 itu 70% adalah akibat perselingkuhan. Rata-rata selingkuh menyelingkuh dimulai dari dari HP. HP babodi kiranya jadi dosa dan tumbuh. Rumah tangga berserak-serak, anak tania. Dosa apa ni? Bukan HP itu dah ada faedah. Dia selamat jo pisau bamakal dulu. Untuk menyunyah kerja awak bisa. Untuk mengembangkan jaringan usaha awak kali awak bisa. Tetapi untuk merusak menghancurkan rumah tangga awak pun bisa. Untuk merusak menghancurkan anak-anak awak pun bisa. Jadi jangan naruh perlu awak bangga awak ni. Jangan anak-anak ketik dan SD tu lah dia boleh HP-nya banyak juga. Dia boleh lah kiranya bolehnya segitu. Dia boleh lah sikit dia tak nambah bangga awak. Rupanya dia anak awak kau. Anak nalut diukuran disolitnya lah disolitnya. Padahal dia masih SD. Nalut harusnya duduk boleh aja nonton itu. Bahkan dilarang dia agama nonton itu. Lagi tontonnya sehingga rusaklah mental perilaku anak-anak. Sehingga panjang angan-angan kini banyak terjadi. Hanya babali itu hanya main itu ya sorry. Bisa dapat binti di kokopak. Bisa gaji 100-200 syari di kokopak. Kalau menang. Kalau menang, kalau kalah judi. Akhirnya generasi awak malih bakorojo, malih bausau, inyo marukan anak muda, anak. Jadi pada kesempatan ini, bulan Ramadan ini, sesuai disampaikan dari pengurus itu, lah sampai malam nakal 9 masih ada kurang lebih 20-21 hari lagi. Marilah kita pergunakan, kita manfaatkan, kita diladisi dengan ibadah, tarawih, puasa, tadarus, infak, sedekah. Kita jaga lidah awak. Sebab lidah kan yang paling mudah membuat dosa. Ya, lidah yang paling mudah. Jadi kita tambah sih menahan makan, menahan minum, menahan lidah. Langkah kedua waktu awak sudah terlihat. Yang pertama yang selaku adalah orang yang malas pegang bersalawat. Yang kedua masuk bulan Ramadan awak siu-siukan bulan Ramadan tu sehingga Ramadan tu habis dosa awak belum diampuni maka awak selaku. Yang terakhir
Raghiman rajulin, kata Rasulullah, maka celakalah seorang umatku, kata Rasulullah, adrakahul waladail kibaro. Inyo masih ada punya orang gaib, walaupun kibaro lah tua renta lapikun lah nyinyir. Falam yadkhulahul jannah, dan tidak dijadikannya orang tua itu untuk memasukkannya ke dalam surga. Maka beruntunglah bapak dan ibu, saudara-saudari, dan masih ada punya orang gaib itu semua jawab. Kamu secara pribadi tidak ada. Sebab itu adalah jalan untuk membawa ke surga. Dan sekali-kali mohon maaf, balantian awak lengkap, oh tuan, oh kak, dan saja sama berangkai dari bahasa. Iku adalah jalan awak untuk surga. Jangan dia tulis, kau awak tarik lancar. Biarlah awak nak masuk ke dalam surga. Nama namanya bapak dan ibu di kampung Ambo, kan sebenarnya selatih kampung Ambo juga. Tapi ada ibu dan tutu, kau masuk apa-apa. Deh ya Allah, kok panjang umur, janganlah sakit kalau lo, janganlah jamu bana sakit, jangan payah orang hendak menggilai awak hendak. Itu doa ibu apa-apa dan tutu kok. Siku ada loh begitu. Artinya jangan payah mana orang menggilai awak, orang kau siapa? Artinya tu, tandanya anak tak perlu, tandanya anak kurang perhatian. Padahal Rasulullah menyampaikan, ketika ada orang lain, ada orang tua, walaupunlah tua, walaupunlah nini, walaupunlah pikun, walaupun tak bisa duduk lain, lah di topik tidur saja, itu adalah jalan untuk membawa ke surga. Tidak kami nak ada orang lain beracaranya. Banyaklah berdoa, doakan orang lain awak lalah berada di dalam kubur. Tak pandai bahasa Arab doa itu, bahasa awak. Biasalah. Ketika datang waktu solat bapak dan ibu, Rasulullah menyampaikan, ketika datang waktu solat itu, mayat dalam di alam barzakh itu ditanya, mau zuhur, subuh, asar, maghrib, isya, ditanya, apa salahnya kita mendoakan dia Allah? Kepada suami aku dimaafkan anak, ampuni anaknya. Ya Allah, kok sampai subuh apa dilapangkan anaknya Allah. Bahasa awaknya Pak, ancak daripada tidak ada. Bahkan ulama sepakat bapak dan ibu, kita seorang anak, kita kan pasti seorang anak, walaupun bapak dan ibu ada nanti itu, pasti kan punya bapak ibu dulu. Kalau hanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 kali kita mendoakan, subuh sekali, zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali, tak masuk kita anak naduroko kepada orang lain. Apalagi tak ada sama sekali. 5 kali awak mendoakan orang lain awak dan ada di dalam kubur, tak masuk kita anak naduroko. Jadi kok tergantung ke kita masing-masing. Kalau memang masih ada orang lain awak itu salah satu atau kedua, kita nilai, kita tentukan, kita yang mau urus. Kita nak membaca itu segala macam deh, tidak sesuai bini awak atau awak kamu berangai atau bongi laki awak kamu berangai, itulah salah seorang, sama-sama nak arti. Ya. Tapi yang tak ada lebat, rajinlah mendoakan, doakan. InsyaAllah bapak dan ibu, ada seorang ulama bernama Imam Al-Ghazali menyampaikan, ketika awak banyak mendoakan orang lain awak, tak perlu dihitung barangkali. Pokoknya banyak-banyaknya, rajin-rajinnya, setiap kita mendoakan diri awak, wajib awak mendoakan ibu bapa awak. InsyaAllah di kehidupan dunia kita akan merasakan salubu. Artinya apa? Hidup awak akan tenang, walaupun materi pas-pasan
tapi awak nyaman, awak tenang. Tidak percaya, cubukan dan buktikan sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ustaz awak John Henry SAG yang lama dia ceramah begitu hebat di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau katakan cakup, dia tak fikir dulu di awak anda ni dah, tapi fikir di awak terlaksanaan anda ni dah. Sebab anak beliau kecil cakup dia takwi awak di pada masar itu azab pada masar baru lah. Orang dina rokok boleh. Angin yang begitu hebat yang begitu tahan dah, aduh tolongin situ. Apa sudah anak aju nak dapat menolong awak tu. Siapa nak dapat menolong awak yang kecil tu? Nabi awak Nabi Muhammad. Untuk itu marilah sebagaimana Nabi kita cakup, marilah kita banyak-banyak mengucapkan selawat kepada Nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, kita masuk saja kepada acara yaitu acara selanjutnya, acara pengumpulan infak. Untuk mengambil berkah, marilah kita buka acaraku dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim.